apa ya, dan alirannya menjadi baik, ternyata beliau merasakan hal yang luar biasa, melihat dengan jauh lebih baik, daya ingatnya kembali baik ya, beliau bisa ingat kembali yang beliau sudah lupa, dan itu menunjukkan improve yang sangat cepat dan tidak menunggu menit detik ya, beliau langsung merasakan. Oke Pak. Terkait pemecatan Dr. Terawan Pak, bagaimana Pak? Alasan untuk Jadi begini, itu masalah internal profesi ya. Jadi harus saya katakan, nggak usahlah saya ceritain konteksnya, tetapi ini adalah internal profesi. Tadi kami melakukan sosialisasi dengan para stakeholder, itu aja. Bahwa apa sih kesalahannya dan sebagainya, saya kira bukan begitu dalam etika kedokteran atau di dalam kodeki yang dipegang oleh Ikatan Dokter Indonesia. Jadi ini adalah persoalan internal ke dalam. Apa yang dilakukan oleh MKK adalah MKK melakukan upaya-upaya internal perbaikan, itu aja. Pak, sanksi serius Pak yang diberikan atau dijatuhkan kepada dokter, apa ada hubungannya dengan praktek cuci otak, Pak? Saya nggak bisa jawab itu kepada publik, karena ini kan sebenarnya saya katakan tadi itu ada di dalam ranah internal kita. Ya. Jadi soal itu saya tentunya tidak akan jawab yang itu. Ya. Bahwa kita adalah melakukan upaya perbaikan untuk anggota, itu aja deh. Tapi surat yang beredar itu benar Pak? Surat yang beredar yang mana? Surat keputusan pemecatan Dr. Terawan itu Pak? Ya itu silahkan masyarakat menanggapinya saja. Tetapi yang kita bicarakan, yang kita sosialisasikan kepada para stakeholder terkait adalah unsurnya pembinaan. Artinya memang bersalah Pak dari kode etik itu? Bagaimana? Artinya bersalah. ada kesalahan? Ya yang namanya sidang Majelis Kehormatan Etik Kedokteran itu ya memang kemungkinan ada sesuatu yang disimpangi kode etiknya, itu aja. Hanya di sidang itu. Tetapi seperti apa saya kira itu bukan konsumsi publik gitu. Ya, tugas kita adalah kita menjaga jangan sampai dokter-dokter Indonesia ini melakukan sesuatu yang nantinya berdampak luas kepada masyarakat, yang berakibat negatif kepada masyarakat. Soal itu seperti apa ya, ini di dalam kode etik kita memang terikat. Kita nggak mungkin kasih tahu itu karena itu juga berkaitan nanti juga dengan persoalan rahasia pasien dan sebagainya. Konfirmasi Gitu. saja Pak, sanksi apa saja yang diberikan kepada Dr. Terawan? Pertegasan. Ini ngejar terus. Ayo, biar jangan sampai kita ngelihatnya dari surat doang Pak, jadi ada konfirmasi langsung dari ID. Ya kalau gitu seperti apa, tunggu nanti ketua PBID yang akan bicara atau sekretaris jenderal PBID. Karena kalau ke publik luas itu sebenarnya kewenangan ada pada ketua PBID dan sekjen PBID. Tapi dalam internal di dalam ID itu adalah kewenangan MKK, karena MKK itu adalah lembaga yang independen untuk menegakkan etik di kalangan para anggotanya. Pak, jadi biar nggak simpang siur, konfirmasinya saja apakah yang ada di surat itu dibenarkan bahwa pemecatan selama 1 tahun untuk keanggotaan? Surat yang mana? Udah banyak Cukup banget. Pak, gimana Pak? Pemirsa, Dr. Terawan terkenal dengan metode penyembuhannya berupa cuci otak atau brainwash. Ya, banyak orang yang merasakan manfaat dari pengobatan Dr. Terawan, termasuk sejumlah tokoh nasional juga pernah menjadi pasiennya. Pasien Dr. Terawan datang dari dalam dan luar negeri, dari orang biasa hingga pejabat negara. Sebut saja yang pernah ditangani dokter ramah ini seperti Ketua Dewan Pembina Golkar Abu Rizal Bakri. Menurut Ical, dirinya pernah merasakan manfaat dari pengobatan Dr. Terawan. Selain itu ada mantan Kepala BIN Hendro Priyono juga pernah merasakan metode cuci otak yang ditemukan Dr. Terawan. Hendro Priyono mengatakan dirinya pernah dicuci otak oleh Dr. Terawan. Bukan cuci otak karena radikalisme, tetapi dicuci otak secara fisik dalam arti sebenarnya. Ada Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno yang pernah mengalami transient
ischemic attack atau gangguan aliran darah ke otak sehingga menyebabkan suplai oksigen ke otak tidak mencukupi untuk sementara waktu. Lalu ada Dahlan Iskan yang juga pernah merasakan metode cuci otak dari Dr. Terawan. Dia lalu mengisahkan pengalamannya lewat tulisan berjudul Membersihkan Gorong-gorong Buntu di Otak. Selain itu ada juga Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Ketua DPR Marzuki Ali, dan mantan Ketua DPR Ade Komarudin, serta seniman Butet Kertarejasa yang pernah ditangani oleh Dr. Terawan. Metode cuci otak atau brain flushing yang dibuat oleh Direktur RSPAD Gatot Subroto, Dr. Terawan Agus Putranto menuai kontroversi sejak pertama kali dipraktikkan. Ya, kalangan profesional menilai praktik cuci otak ini tidak berbasis penelitian ilmiah. Lantas seperti apa metode yang diklaim mampu menyembuhkan pasien stroke ini? Nama Dr. Terawan mulai dikenal setelah mempraktikkan metode cuci otak untuk menyembuhkan penderita stroke. Metode yang sebenarnya sudah dikembangkan sejak tahun 90-an. Metode yang biasa disebut brain flushing itu juga tertuang dalam disertasinya. Ia menerapkan metode radiologi intervensi dengan memodifikasi DSA atau Digital Subtraction Angiogram yang merupakan teknik melancarkan pembuluh darah otak. Modifikasi ini bertujuan mengurangi paparan radiasi. Pengobatan ala Dr. Terawan ini menggunakan teknik sederhana, mirip dengan cara membersihkan saluran gorong-gorong yang tersumbat. Menurut Terawan, stroke terjadi karena sumbatan darah di otak atau stroke iskemik, sehingga darah tidak mengalir dengan lancar. Sumbatan inilah yang dibersihkan sehingga pembuluh darah kembali bersih dan bekerja dengan normal. Meski hingga Agustus 2016 metode ini belum dibuktikan secara ilmiah, namun nyatanya metode ini terbukti berhasil. Dalam metodenya, Dr. Terawan menggunakan obat heparin sebagai penghancur plak atau lemak yang menyumbat di pembuluh darah. Dalam pengalamannya, pasien dapat sembuh dari stroke selang 4 hingga 5 jam pasca operasi. Metode pengobatan tersebut bahkan telah diterapkan di Jerman dengan nama paten Terawan Teori.